Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Hartanti Ningsih dengan NIM 220101131. Saya dari kelas SI 21B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait database yang akan saya buat, yang saya beri judul pendaftaran bimbingan belajar. Nah, video ini diupload juga untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dengan mata kuliah desain database. Nah, untuk cara membuat database-nya itu kita perlu mengaktifkan SAM yaitu Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita buka untuk database-nya, kita buat baru, kemudian kita beri nama dengan pendaftaran bimbel. Pendaftaran underscore bimbel. Setelah itu kita create. Kemudian di dalam database pendaftaran underscore bimbel ini tadi kita buat untuk tabelnya. Yang pertama adalah tabel siswa. Kemudian kolomnya biarkan 4 saja. Kemudian klik go. Kemudian kita tambahkan untuk fieldnya. Yang pertama ada nomor underscore induk. Kemudian dia bisa untuk tipenya bisa varchar. Kemudian length-nya 10. Setelah itu untuk yang kedua fieldnya adalah ada nama siswa, kemudian tipenya varchar, kemudian untuk panjangnya 25. Setelah itu yang ketiga ada field jenis kelamin, jenis underscore kelamin, ini varchar, ini 5 aja. Kemudian ada juga alamat. Setelah itu varchar tipenya untuk panjangnya 25. Setelah itu apabila kita ingin menambahkan kolom bisa klik add ini. Kemudian misal klik 1. Setelah itu diklik go, maka akan menambah kolom. Kemudian kita tambahkan kolom asal sekolah. Asal sekolah. Kemudian varchar nya 30. Nah, di dalam tabel siswa ini dia mempunyai primary key-nya di nomor underscore induk. Primary key, kemudian diklik go. Setelah itu diklik save. Setelah kita membuat tabel siswa ini, yang kedua kita membuat tabel tingkat sekolah. Klik new. Kemudian nama tabelnya tingkat underscore sekolah. Kemudian go. Kemudian namanya misal fieldnya ada kode underscore tingkat. Jadi tabel tingkat underscore sekolah ini nanti berfungsi untuk seperti menambahkan siswa itu SD, SMP atau SMA seperti itu. Kemudian untuk tipenya tulis varchar untuk panjangnya 10. Kemudian setelah itu ada nama tingkat, nama underscore tingkat. Kemudian ditulis tipenya varchar, kemudian panjangnya 10. Nah, untuk di tingkat sekolah ini yang mempunyai primary key itu adalah kode underscore tingkat. Primary key. Setelah itu ketika sudah nanti diklik save. Kemudian yang ketiga kita akan membuat tabel tentor. Diklik new. Kemudian nama tabelnya tentor. Kemudian namanya untuk fieldnya itu ada ID underscore tentor. Kemudian ini varchar bisa. Kemudian 10. Kemudian untuk yang field kedua itu ada nama underscore tentor. Tipenya varchar. Kemudian panjangnya 10. Kemudian ini panjangnya 20 aja. Kemudian yang ketiga ada field jenis underscore kelamin. Kemudian untuk tipenya varchar. Kemudian untuk panjangnya 5. Setelah itu ada juga untuk field alamat. Kemudian varchar dan juga panjangnya 30. Nah, untuk di tabel tentor ini si ID underscore tentor itu sebagai primary key.
kemudian diklik go, kemudian diklik save. Kemudian yang selanjutnya itu kita buat tabel yang keempat, itu berjudul pendaftaran. Pendaftaran. Kemudian dia memiliki field seperti ID underscore pendaftaran. Kemudian ini bisa varchar, kemudian 10. Kemudian untuk field kedua itu ada nomor underscore induk. Ini bisa varchar juga 10. Kemudian yang ketiga itu ada field ID underscore tentor. Kemudian untuk varcharnya, untuk tipenya itu ada varchar juga. Kemudian untuk ID tentornya itu panjangnya 10. Setelah ID tentor itu nanti yang field keempat itu ada tanggal pendaftaran, underscore pendaftaran. Kemudian untuk tipenya itu bisa date, kemudian panjangnya ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian untuk field yang ke selanjutnya itu kita tambah kolom terlebih dahulu, kemudian kita isi dengan judul kode underscore tingkat. Kemudian untuk tipenya varchar dan juga untuk panjangnya 10. Nah, setelah kita sudah mengisi semua, kita klik save. Oh, seharusnya untuk yang di eh, tabel pendaftaran ini untuk ID pendaftaran dia sebagai primary key, jadi bisa diklik dari sini juga nambah primary key. Kemudian setelah itu ada juga nomor underscore induk ini sebagai foreign key dan diklik, dan juga ID tentor dia sebagai foreign key dan juga ada kode tingkat, diklik more index kemudian diklik OK. Nah, kemudian setelah database sudah kita buat juga, kemudian kita klik database yang udah kita buat tadi pendaftaran underscore bimbel, kemudian kita klik designer. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan terkait beberapa tabel yang sudah tadi kita buat. Jadi caranya adalah kita klik create relationship, kemudian kita klik untuk primary key-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik untuk foreign key-nya di sebelah sini. Kemudian diklik untuk ini, diklik no action, kemudian on update-nya juga no action, kemudian diklik OK. Nah, setelah itu kita refresh terlebih dahulu. Nah, kemudian ini sudah dapatkan satu. Sebentar, ini kita tata lebih dahulu supaya mudah untuk dan juga enak untuk ditampilkan. Okay. Setelah itu yang kedua untuk sebentar. Setelah itu yang kedua ada namanya yang tingkat tabel di tingkat underscore sekolah, ini kita hubungkan juga dengan tabel pendaftaran. Ya. Kemudian kode tingkat kita hubungkan ke foreign key kode tingkat di tabel pendaftaran. No action, no action. Dan diklik OK. Setelah itu kita refresh terlebih dahulu. Setelah kita refresh, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang belum kita hubungkan yaitu ada ID tentor. Di tabel ID tentor, kemudian untuk foreign key-nya ID tentor. Kemudian di no action, on update-nya juga no action, kemudian klik OK. Setelah itu kita refresh terlebih dahulu.
setelah kita sudah menghubungkan semua tabel yang udah kita buat tadi, selanjutnya kita menginsert data sesuai dengan tabel yang sudah kita hubungkan tadi, seperti itu. Untuk cara menginsertnya, kita klik tabel pendaftaran underscore ID. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah menghubungkan beberapa tabel yang sudah kita buat, untuk selanjutnya ini kita akan menginsert data dari tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, tabel siswa terlebih dahulu, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik nomor induknya, misal 001. Setelah itu nama siswanya, misal kita tulis Wardah. Kemudian jenis kelaminnya kita tulis P karena dia perempuan. Kemudian untuk alamatnya misal kita pilih Solo. Kemudian asal sekolahnya dia misalkan dari SMA 1 Surakarta. Setelah itu kita klik go. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau nambah lagi, kita klik insert, kemudian nomor induk 002. Setelah itu nama siswanya kita pilih misal Hasna, kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian untuk alamatnya kita pilih misal Sukoharjo, kemudian asal sekolahnya kita pilih misal SMP 1 Surakarta. Seperti ini. Nah, kemudian kita klik go. Maka data yang sudah kita tambahkan itu berhasil disimpan. Kemudian yang kedua, kita misal tambah tingkat sekolah. Itu kita klik insert. Kemudian kode tingkatnya kita pilih SMP. Kemudian nama tingkatnya kita pilih misal SMP gitu. Kemudian ini misal kode tingkatnya biar bedain kita pilih 2 gitu aja. Kita klik go. Kemudian kalau misalkan mau nambah lagi kita tambah 3 kemudian SMA. Kemudian kita klik go. Nah, setelah itu kita udah nambah tadi tabel siswa, kemudian tingkat sekolah, kemudian kita tambah dari tabel tentor. Kita klik tabel tentornya tadi, kita klik insert, ID tentor 0, misal 01, Rosnama Rosina Intan. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, kemudian alamatnya misal Sukoharjo. Kemudian kita klik go. Kemudian kalau misalkan mau nambah lagi bisa diklik insert, kemudian ditambah ID tentornya misal 002 Ulfa biar lebih kecil. Kemudian jenis kelaminnya kita klik P. Kemudian alamatnya Sukoharjo. Kita klik go. Nah, setelah itu kita klik kita isi atau kita insert dari tabel pendaftaran. Kemudian kita insert. Kemudian kita masukkan ID pendaftarannya, misalkan 0001. Nomor induknya kita pilih. Kemudian untuk ID tentornya juga kita pilih. Setelah itu tanggal pendaftarannya. Kemudian setelah itu kode tingkatnya. Setelah itu apabila kita mau nambah lagi, yang bawah ini juga bisa. Misal ID pendaftaran 002. Kemudian nomor induknya kita pilih 2, ID tentornya kita pilih ULF. Kemudian 16. Kemudian kita pilih kode tingkatnya. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, maka data yang sudah kita tambah tadi maka akan otomatis terinsert dan juga tersimpan. Nah, itu tadi cara untuk menambahkan data dari tabel yang sudah kita buat. Jadi, setelah kita sudah menginsert data yang sudah tadi kita tambahkan, kita akan
menampilkan dari beberapa yang kita pilih. Misal ini kita klik SQL, kemudian kita select from. Nah, apabila kita mau menampilkan semua data dari tabel pendaftaran, jadi kita pilih select bintang from pendaftaran, kemudian kita klik go. Maka data yang sudah tadi kita input itu akan otomatis muncul di tampilan ini. Kemudian kalau misalkan kita mau pilih eh, dari tabel pendaftaran yang mana nomor induknya itu misal hanya 001, nah itu caranya kita klik SQL, kemudian select underscore from pendaftaran, where nomor underscore induk, sebentar, nomor underscore induk sama dengan 001 karena kita mau menampilkan yang nomor induknya hanya satu aja. Kemudian kita klik go, maka dia hanya menampilkan nomor induk yang 001 aja karena kita tadi hanya memilih nomor induk tersebut. Seperti itu. Kemudian apabila kita mau menampilkan dari tabel pendaftaran tadi, yang misal kita mau menampilkan nomor induk yang 001 ini dan juga yang ID tentor 001 ROS, maka nanti akan muncul seperti ini untuk caranya. From select bintang from pendaftaran, benar tadi where, yang mana nomor underscore induk itu sama dengan 001 and ID underscore tentor itu sama dengan 001 ROS. Ini kita go. Nah, dia akan muncul. Tetapi kalau misalkan kita mau manggil nomor induk 1 dan ID tentornya yang off, sebentar, where, ini udah bener where, nomor underscore induk sama dengan 001 and ID tentor sama dengan ULF 002 ULF ini kita go. Jadi kita mau menampilkan nomor induk 001 dan juga ID tentor 002 ULF. Dan ini salah nulis ULV. Kemudian kita klik go. Maka datanya kosong karena tidak ada yang nomor induk 001 dan dia ID tentornya 002 ULF. Seperti itu. Nah, itu tadi apabila menampilkan dari dua data yang kita pilih. Selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya kita akan menjelaskan terkait apabila kita ingin memilih lebih dari, contoh misalnya ini kita mau memilih dari tabel pendaftaran yang mana misal tanggal pendaftaran itu lebih dari 2023, misal tanggal pendaftaran itu lebih dari tanggal 10 Januari. Maka kita pilih datanya, kemudian kita klik go. Nah, dia akan muncul data yang sudah kita tambahkan tadi. Tapi kalau misalkan kita mau mencari data yang dia kurang dari tanggal tersebut, misal where tanggal pendaftaran kurang dari 2023-01 kurang dari tanggal 10, maka data yang akan ditampilkan tidak ada karena tidak ada pendaftaran siswa tersebut yang dia kurang dari tanggal 10 Januari. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan menampilkan dari left join. Jadi, misalkan kita ingin left join-kan dari tabel yang akan kita pilih. Jadi, misalkan select, kita akan memilih tabel pendaftaran, yang mana pendaftaran ini kita ambil untuk kolomnya, misal nomor underscore induk. Setelah itu, yang kedua ada tabel tentor. Kemudian untuk kolomnya yang kita ambil ID tentor. Setelah itu from dari tabel pendaftaran, kemudian kita left join, eh, yang mana dari tabel tentor, kemudian on pada tabel pendaftaran ini titik dari kolom yang foreign key-nya dari tabel tentor. Jadi misal pendaftaran titik ID tentor, setelah itu sama dengan tabel yang kedua tentor titik ID underscore tentor. Kemudian kita ingin mengurutkan dari nomor induk kolom nomor induk di tabel pendaftaran. Order by pendaftaran, kemudian titik nomor induk. Maka untuk tampilan hasilnya akan seperti ini. Jadi kita akan menampilkan dari kolom nomor induk dan juga ID tentor dari tabel yang sudah kita pilih. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.